Halo teman-teman, perkenalkan aku Liana sebagai Panitia CTFC Unpar 2022. Dalam video ini, aku mau menjelaskan teknis pelaksanaan CTMC Unpar tahun ini. Disimak ya teman-teman. CTMC adalah lomba internasional dari Kanada dalam format tim yang beranggotakan 6 orang. Setiap tahunnya, CTMC diselenggarakan terlebih dahulu di Kanada, kemudian di negara-negara lainnya, salah satunya Indonesia. Tahun ini, CTMC di Kanada diselenggarakan pada 8 April 2022. CTMC Unpar sendiri akan diadakan pada hari Sabtu, 21 Mei 2022 secara online. Sementara, technical meeting akan diadakan seminggu sebelumnya, yaitu hari Sabtu, 14 Mei 2022. Untuk technical meeting ini, perwakilan tim wajib hadir di technical meeting. Jika perwakilan tidak hadir pada technical meeting, maka tim akan didiskualifikasi. Dalam CTMC ini, platform yang akan digunakan adalah Google Classroom, Google Form, dan Zoom. Selama perlombaan, peserta diharapkan hanya menggunakan satu device berupa laptop atau PC dan diwajibkan untuk selalu on-cam dan on-mic. Apabila mic atau kamera laptop bermasalah, peserta dapat memakai handphone sebagai device untuk bergabung ke Zoom. Peserta dilarang hanya memakai handphone selama perlombaan. Saat babak relay dan individu, peserta tidak boleh berada di ruangan yang sama, maka diharapkan untuk mencari ruangan yang kondusif. Peserta harap mempersiapkan koneksi yang baik. Saat hari H perlombaan, semua perangkat wajib berdaya listrik dan kuota internet cukup. Semua kendala teknis di luar tanggung jawab panitia. Saat perlombaan, semua soal akan diberikan melalui Google Classroom yang dapat diakses dengan email yang peserta daftarkan saat technical meeting. Babak pertama adalah babak tim. Pada babak ini, soal terdiri dari 25 soal isian singkat dengan durasi 45 menit. Seluruh anggota tim akan berada dalam satu breakout room dan dipersilahkan untuk open mic dan berdiskusi bersama anggota tim selama babak berlangsung. Pada babak ini, pengawas akan mencatat setiap jawaban. Seluruh anggota tim dipersilahkan menyebutkan jawaban dengan cara open mic untuk menyampaikan jawaban kepada pengawas. Seluruh anggota tim hanya diperbolehkan untuk berkomunikasi di dalam Zoom dan dilarang berkomunikasi menggunakan media lainnya. Setiap soal benar akan bernilai 3 poin dan maksimum poin yang dapat diperoleh adalah 75 poin. Pada babak tim ini, kalkulator dilarang digunakan. Babak kedua adalah babak individu. Babak ini terdiri dari 10 soal isian singkat yang dapat dikerjakan dalam durasi waktu 45 menit. Seluruh anggota tim berada dalam satu breakout room. Tiap anggota tim mengerjakan soal yang ada pada Google Form secara terpisah. Babak individu ini sesuai dengan namanya hanya boleh dikerjakan sendiri dan tidak boleh bekerja sama dengan teman satu tim. Setiap soal yang benar akan diberikan nilai 1 poin sehingga poin maksimum setiap tim yang didapat pada babak individu ini sebesar 60 poin. Pada babak individu ini, kalkulator boleh digunakan. Babak relay terdiri dari 4 ronde, yaitu ronde 0, 1, 2, dan 3. Ronde 0 merupakan ronde simulasi untuk memberikan gambaran kepada peserta tentang babak relay ini. Setiap ronde berdurasi 8 menit, serta terbagi menjadi early answer dan final answer yang masing-masing berdurasi 4 menit. Khusus untuk babak relay, setiap tim akan dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil yang berisikan 3 anggota. Sebagai contoh, kelompok 1 berisikan peserta 1A, 1B, dan 1C, sementara kelompok 2 berisikan peserta 2A, 2B, dan 2C. Setiap kelompok kecil akan berada dalam satu breakout room bersama seorang pengawas. Untuk setiap ronde, ketiga anggota kelompok kecil akan bekerja secara terpisah untuk mengerjakan soal yang berbeda dan semua mengerjakan serentak. Jawaban dari soal A menjadi dasar untuk menjawab soal B, dan juga jawaban soal B menjadi dasar untuk menjawab soal C.
Saat sudah menemukan jawaban, peserta A dan B dapat langsung memberikan jawaban kepada rekan timnya dengan on-mic. Jika peserta A dan B merasa jawabannya salah, mereka dapat kapanpun menyampaikan kembali jawaban baru kepada teman setimnya. Demikian pula peserta C dapat on-mic untuk menyampaikan jawaban early answer maupun final answer kepada pengawas. Jawaban early answer disampaikan pada 4 menit pertama dan jawaban final answer disampaikan pada 4 menit terakhir. Peserta C dapat merevisi jawaban early answer maupun final answer kepada pengawas selama waktu masih tersedia. Pada babak relay, poin maksimum setiap ronde adalah 10 poin untuk setiap kelompok kecil, serta poin maksimum babak relay untuk setiap kelompok kecil adalah 30 poin. Aturan poin per ronde adalah seperti ini. Jika early answer benar dan tidak mengisi final answer, maka akan mendapatkan 10 poin. Begitu pula jika early answer benar dan final answer benar. Jika early answer tidak diisi atau salah, tetapi final answer benar, maka akan mendapatkan 5 poin. Jika salah keduanya atau tidak diisi keduanya, akan mendapat 0 poin. Jika early answer benar dan final answer salah, akan mendapat 0 poin. Begitu pula bila salah satu salah dan satu lagi tidak dijawab juga mendapat 0 poin. Saya berikan contoh simulasi dari babak relay. Misalkan Ani akan menjawab soal 1A, Budi 1B, Caca 1C, Dini 2A, Eko 2B, dan Farel 2C. Ani dan Dini akan mengerjakan soal A. Budi dan Eko akan mengerjakan soal B, sedangkan Caca dan Farel akan mengerjakan soal C. Ketiga peserta dapat mengerjakan soal masing-masing secara serentak untuk setiap ronde. Soal Ani dan Dini dapat langsung memiliki jawaban. Soal Budi dan Eko memiliki jawaban dalam variabel T. Nilai dari variabel T ini harus dijawab oleh Ani dan Dini. Begitu juga dengan Caca dan Farel. Mereka akan memiliki jawaban dalam variabel T. Nilai dari variabel T ini harus dijawab oleh Budi dan Eko. Jawaban soal Ani dan Dini adalah 120. Nilai 120 ini diberitahukan kepada Budi dan Eko, sehingga mereka tahu bahwa terdapat 120 employees di Mouse Jaw Office. Setelah itu, mereka dapat memperoleh jawaban akhir dari soal, yakni 16. Nah, angka 16 ini diberitahukan kembali kepada Caca dan Farel, sehingga mereka tahu bahwa angka yang dicari adalah suku ke-16 dalam list tersebut. Setelah itu, mereka dapat memperoleh jawaban akhir dari soal, yakni 5.492. Nilai 5.492 inilah yang dinamakan sebagai early answer atau final answer. Untuk penggunaan kalkulator, hanya diperbolehkan pada babak individu dan babak relay dengan ketentuan sebagai berikut. Kalkulator yang digunakan tidak boleh memiliki kemampuan untuk mengakses internet, berkomunikasi dengan device lain, menyimpan informasi sebelumnya, memiliki sistem aljabar komputer, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah geometri. Contoh kalkulator yang dilarang adalah Casio QuestPad 300 series, HP Prime, dan TI Empire Case. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat di website www.cemc.uwaterloo.ca. Pemenang CTMC 2022 terbagi menjadi 3 tim terbaik, yang diambil melalui akumulasi nilai tim tertinggi dari ketiga babak dan 3 juara individu yang ditentukan dari banyaknya jawaban benar di babak individu. Untuk babak individu, jika terdapat beberapa orang dengan skor yang sama, maka kecepatan waktu pengumpulan dari babak individu menjadi penentu juara 1, 2, dan 3-nya. Sekian penjelasan teknik pelaksanaan CTMC Unpar 2022. Jika ada pertanyaan lanjut, dapat menghubungi Enrico Elia dengan nomor telepon 0812 9326 5705.
atau Manzo Senjaya dengan nomor telepon 0822 64039241. Dapat juga menghubungi email CTMC Unpar di ctmc.ccunpar@gmail.com. Terima kasih dan selamat berlomba.